Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniadi Aris. Saya seorang praktisi hukum, akademisi hukum, terkait dengan sedikit kisruh di seberang Padang Selatan 2 di dekat lapangan Sebrasel. Saya juga perlu mengomentari ini karena memang saya di situ adalah pelaku sejarahnya. Mulai dari sekitar tahun 90-an kalau tidak salah saya. Dan perlu saya juga tegaskan, Sebrasel itu organisasinya sudah ada dari tahun 90-an itu juga, ya. Nah, terkait dengan kisruh sekarang pinggir jalan yang satu kesatuan dahulunya dengan lapangan Sebrasel itu yang dibangun oleh saudara Ilham Maulana Fondasi yang berencana akan membuat, kemarin katanya ketika didatangi oleh pemuda Sebrasel, dia akan membuat tempat toko potong ayam dan parutan kelapa. Nah, dengan alasan dia berhutang 20 juta dan dia harus membayar kewajibannya 20 juta kepada pihak yang kami tidak tahu. Nah, terkait dengan itu kan itu urusan saudara Ilham Maulana, ya. Dia berhutang kepada siapa, itu bukan urusan orang kampung seberang Padang. Jadi tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya ketika hutangnya lalu dikaitkan dengan mencaplok tanah milik yang dikelola selama ini oleh pemuda yang harus diketahui oleh saudara Ilham Maulana. Saya tidak tahu juga puluhan tahun tanah itu dan orang bergotong royong bertahun-tahun loh. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bertahun-tahun. Anda kemana saja Ilham Maulana? Ya, itu dulunya bukan tanah. Dahulunya itu adalah parit besar, tempat saluran air. Karena tidak efektif, saluran airnya dipindahkan. Lalu parit tadi yang besar dan panjang tadi ditutup oleh pemuda dan masyarakat dengan swadaya masyarakat, ditutup sehingga menjadi lahan kering seperti tanah sekarang. Artinya betul semua tanah kalau tidak dipakai itu tanah pemerintah, betul memang itu. Akan tetapi pengelolaannya itu pemuda dari dahulu. Anda kemana saja? Saya tidak mengerti juga. Dan ketika itu Anda menyatakan Anda akan buat potong ayam sekali lagi dan Anda buat parutan kelapa. Lalu tiba-tiba beredar video, ini menarik sekali. Anda bilang Pak Wali PJ Wali Kota, Pak Camat, Ibu Lurah, saya akan membangun di sini pasar rakyat, pasar apa katanya itu. Bagaimana caranya ya bangunan yang hanya mungkin bisa jadi 2 toko dibuat pasar rakyat. Dan lalu bagaimana caranya semua alat-alat, kata Anda paruh karet dan segala macam ditaruh juga di situ. Lalu bagaimana juga Anda memberdayakan ekonomi masyarakat, kepemudaan apa ya di video saudara itu. Ini yang disebut dalam ilmu filsafat, ini logika palsu atau logika fallacies. Ini menyesatkan sekali. Anda seakan-akan sudah berdiskusi dengan masyarakat, ya, bahwasanya ini akan dialokasikan untuk area tertentu. Pertanyaan saya, antum berbicara dengan masyarakat mana? Kapan? Di mana? Dengan siapa? Janganlah masyarakat yang selama ini, ya baik-baik saja Anda bentur-benturkan. Anda ambil tanah demi kepentingan pribadi Anda. Anda ini siapa? Orang bertahun-tahun loh, gotong royong di situ. Anda tidak pernah ada. Dan saya pelaku sejarah di situ. Dan sampai detik sekarang, saya masih ketua Sebrasel, ya, seberang Padang Pemuda Sebrasel, seberang Padang Selatan. Yang dahulunya adalah Safiuddin Aircap, almarhum Dacap. Tidak ada yang tidak kenal dengan Dacap di Padang Selatan dan bahkan untuk kota Padang sekalipun. Pada zamannya tersebut, antum di mana? Tiba-tiba sekarang berbicara seakan-akan sudah berdiskusi dengan masyarakat. Lalu, ya, pertama Anda bilang Anda potong ayam di situ, lalu sekarang Anda bilang ada untuk BPBD kah? Untuk pasar rakyat? Ini bagaimana ceritanya? Kok bisa dalam sepersekian saat Anda langsung berubah saja, seakan-akan mewakili kepentingan masyarakat? Pertanyaan saya, antum tinggal di mana? Ilham Maulana, Anda tinggal di mana? Mohon maaf. Baru 2 hari kemarin saya ditelepon oleh tetangga Anda, ya, di Banuaran, itu 13 rumah tergusur akibat
Anda juga pemainnya, salah satu pemain yang ada di situ, ya, di seputaran rel kereta api. Dan kami dengan LBH Tri Patriot, ya, akan mewakili orang-orang ini, akan menggugat saudara nanti. Saya akan laporkan saudara. Dan terkait di Tanah Desa Seberang Padang, kami pengacara Putra Seberang Padang, bukan saya saja, ada beberapa orang. Dan kami akan juga gugat saudara, bukan gugat, akan laporkan saudara ke Polresta Padang, ya, karena ada undang-undang telekomunikasi yang anda langgar, ada KUH pidana yang anda langgar terhadap pembangunan itu, karena ada tiang telepon di dalam, ya, ada juga undang-undang Paksum yang anda langgar, dan berlapis-lapis akan kami laporkan ke Polresta Padang. Ilham Maulana, sebaiknya saudara konsentrasi saja dengan masalah korupsi saudara yang belum putus sampai saat sekarang ini masih menggantung, ya, terkait dana pokir. Kalau nggak salah saya terhadap COVID-19 dulu ada dana pokirnya yang disangkakan saudara selewengkan. Sekali lagi, disangkakan saudara selewengkan. Anda fokus saja lah dengan persoalan korupsi saudara, jangan ganggu masyarakat, jangan dibentur-benturkan masyarakat. Satu saat Anda bilang Anda mau bikin potong ayam parutan kelapa, lalu tiba-tiba seakan-akan melalui istri saya nanti kami akan dirikan di sini pasar rakyat. Toko dua ruko mau jadi pasar rakyat, ya. Sekali lagi, lalu di situ juga diletakkan alat-alat BPBD, pemberdayaan ekonomi. Ini cerita